Selamat siang, nama saya Ivan Satriwiono dengan NIM 23019231880. Hari ini akan menjelaskan bagian introduction tentang emotion classification from text using LSTM and GRU models. Jadi kan intinya, jadi eh, emotion dataset itu kan collection data to analyze and predict human emotions. In general, humans have 7 basic emotions: happy, sad, anxious, anger, fear, disgust, and surprise. To understand and recognize human emotion from text is a critical challenge in natural language processing or NLP and AI. So, so accuracy at identifying emotion in text data remains a complex problem due to subtleties and nuances of human language. The ability of automatically classify emotion from text can have several applications, including sentiment analysis, classification interpretation, including mental health monitoring and human-computer interaction, because emotion is related to human-computer interaction. So, our research aim is to develop emotion classification models, explore the impact of pre-processing technique, and assess the applicability of emotion classification in real-world scenarios. So, the benefits of this research is to improve the customer feedback analysis, enhance mental health monitoring, to improve the HCI or human-computer interaction. So the solution of this research is to address the problem that we employ a classification approach using machine learning models to automatically identify and categorize emotions in text data. So by leveraging advanced neural network architecture such as LSTM or stand for long short-term memory and GRU stand for gated recurrent unit, we aim to capture the sequential dependence and contextual information inherent in textual data. So the models that we were trained to classify text samples, emotion categories, providing a structure and analyze and interpret emotional context in text. So that's it. Next. Oke, so next adalah research methodology. Untuk research methods yang akan dijelaskan oleh saya, Bernard Hugo, dengan NIM 2540-12450. Untuk pertama, untuk research methods, kami menggunakan metodologi kuantitatif dan untuk di mana kami menggunakan metode numerik, di mana kami itu melakukan operasi text preprocessing seperti text cleansing, word-hot encoding, dan factorization. Lalu kita juga membuat model neural network dengan hyperparameter tuning, mentrainnya, dan juga mengevaluasi performanya. Jadi goal atau tujuan kami adalah untuk membuat neural network model yang bisa mengkategorisasikan emosi dari textual comments. Dan sebagai tambahan, kita melakukan hyperparameter tuning untuk melakukan perbandingan model mana dengan model apa dengan nilai parameter apa yang menghasilkan hasil yang paling bagus. Yang berikut adalah flowchart kami. Yang pertama ada exploratory data analysis, text preprocessing, dan classification. Pertama, untuk exploratory data analysis, operasi-operasi yang kita lakukan adalah load data, mengecek null data, mengecek duplicate text data, dan membuat visualization. Lalu untuk text preprocessing, operasi yang kami lakukan adalah pertama ada load data, case folding, remove white space, remove number,
remove non-alphanumeric characters, remove punctuations atau menghapus tanda baca, remove stop words, one hot encoding, data splitting untuk membagi data teks menjadi set training dan set testing, dan factorization untuk memfaktorisasi data set training dan set testing. Berikutnya kami melakukan classification, di mana classification ini kami membuat neural network model untuk melihat seberapa baik performa dari model dalam melakukan klasifikasi. Yang pertama ada preprocess data untuk mendapatkan data yang sudah dilakukan preprocessing, lalu input hyperparameter values untuk memasukkan nilai-nilai hyperparameter, di mana hyperparameter tuning itu dilakukan secara statik. Lalu membuat network model ada dua, yaitu ada GRU dan LSTM. Lalu melakukan model training, membuat classification report yang berisi accuracy, precision, recall, dan F1 score values. Lalu membuat confusion matrix untuk mengevaluasi performa model dalam mengklasifikasi data teks. Jadi berikutnya untuk data collection techniques dan research instruments. Untuk pertama, data source sumber data kami itu diambil dari Kaggle, itu dari emotion classification dataset yang dibuat oleh Abdallah Wagi. Nah, di mana dataset ini berisi text samples yang dilabeli dengan 3 emotions. Yang pertama ada anger, joy, dan fear. Nah, berikut adalah link dataset kami. Lalu untuk operasi pertama kami melakukan exploratory data analysis. Yang pertama ada check null data untuk mengecek data-data yang null. Lalu ada kedua untuk mengecek data-data duplikat, dan ada membuat visualisasi untuk melihat distribusi data dan juga melihat hubungan-hubungannya. Ya, berikut ini adalah codingan kami. Ini untuk menghubungkan ke drive, ini untuk melihat datasetnya. Lalu ini ada tahap explorator data analysis, di mana kami mengecek data-data yang null. Lalu karena di sini false, jadi berarti tidak ada data-data yang null. Lalu di sini untuk mengecek data-data duplikat, bisa dilihat di sini di hasilnya terdapat 3 data teks yang duplikat. Karena jumlahnya sedikit dan juga jumlah dataset kita banyak data, jadi kita bisa mengabaikannya, bisa lanjut karena itu mempunyai dampak yang sangat kecil untuk performa model. Nah, berikutnya ini untuk visualization, di mana kami membuat bar chart dan juga untuk melihat berapa banyak data yang dimiliki oleh masing-masing emotion kategori, dan juga ini pie chart untuk sama juga tapi dalam bentuk persen. Oke, jadi berikutnya kami melakukan data pre-processing. Yang pertama ada case folding untuk mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Lalu ini kami menghapus semua special characters. Kita menghapus semua special characters. Ada white space, number atau angka, dan karakter non-alphanumeric. Lalu berikutnya ada kita remove punctuations atau menghapus tanda baca. Lalu berikutnya kami melakukan tokenization. Lalu setelah itu kami melakukan penghapusan pada stop words. Lalu ada label encoding dengan menggunakan one hot encoding untuk mengubah data-data kategorik pada kolom emotion menjadi numerik. Lalu berikutnya kami melakukan text factorization. Nah, ini berikutnya adalah codingannya. Nah, bisa dilihat kalau dalam melakukan preprocessing ini, bisa dilihat dari hasilnya
untuk komen yang sudah di clean itu kami simpan ke dalam kolom clean comment. Nah, berikutnya ini untuk menghapus tanda baca atau remove punctuation. Yang bisa dilihat dari hasilnya ini semua tanda baca sudah dihilangkan. Nah, berikutnya ini kami melakukan tokenization. Lalu ini filtering untuk menghapus stop words. Yang bisa dilihat dari clean comment-nya ini sudah semua stop words pada komennya ini sudah dihapus. Lalu berikutnya ini adalah one hot encoding, di mana hasil dari encodingnya itu kami simpan dalam kolom encoded emotion. Bisa dilihat dalam encoded emotion semua data kategori pada emotion sudah diubah menjadi numerik. Lalu ini untuk mendefine berapa banyak max sentence-nya pada komen sudah di clean. Lalu ada 34 maksimum panjang sentence-nya. Oke, dan berikutnya kami melakukan data classification. Tapi sebelum melakukan classification, kami melakukan data splitting dulu pada pre-processing. Lalu ini digunakan untuk membagi data-datanya menjadi set training dan set testing. Dengan di mana bobot untuk set training adalah 80% dan set testing itu 20%. Di sini ada factorization. Di mana pada classification yang pertama kami mengimport library yang dibutuhkan, lalu kita membuat function untuk buat model, mentrainnya dan juga melakukan evaluation untuk testing. Dan berikutnya ini ada juga layer yang kami pakai, ada embedding layer, LSTM atau GRU layer, dropout, flatten, dan dense. Lalu setelah kita membuat model, kita melakukan hyperparameter tuning. Berikut ada codingannya dan juga ini untuk membuat model, mentrainnya, dan juga melakukan evaluation. Dan ini kami melakukan hyperparameter tuning dengan memasukkan berbagai nilai-nilai hyperparameter. Setelah itu kami melakukan perbandingan untuk mengetahui model mana yang dengan nilai parameter apa yang menghasilkan hasil yang lebih bagus. Oke, berikutnya Terima ada kasih. Terima kasih Bang Google. Selanjutnya saya Lutfi Pratama dengan NIM 25020349112 akan menjelaskan result analysis. Seperti yang tadi Bernard bilang, kita menggunakan dua model dengan dua optimizer berbeda dan dua dropout value yang berbeda. Jadi in total kita punya 8 iterasi yang berbeda. Yang pertama itu ada group model dengan dropout value yang 0,1 dan optimizer SGD, Stochastic Gradient Descent kalau nggak salah. Nah, kalau bisa dilihat di sini kita lakukan sampai 50 epoch dalam setiap model. Dan 0 itu fear, 1 itu anger, dan 2 itu joy. Dan bisa dilihat di precision, recall, F1 score, dan juga supportnya. Keempatnya masih kurang canggih, kecuali untuk joy, yang recall-nya udah lumayan oke lah. Bisa di-scroll ke bawah, Hugo, sampai ke paragrafnya. Nah ya, jadi kalau dibilang di sini mungkin bisa dibilang konklusi di mana SGD Optimizer itu masih belum cocok untuk guru model yang kita punya. Akan karena itu kita coba ulangi model ini dengan optimizer yang berbeda dengan Adam. Next one go. Dengan Adam Optimizer dan dropout value 0,1 bisa dilihat semua value di precision, recall, F1 score dan supportnya lebih tinggi. Ada di 0,73, 0,74 dan 0,74 untuk fear, anger, and joy respectively. Dengan dropout rate yang 0,1 dan Adam Optimizer, model GRU yang kita punya semakin bagus dan training accuracy-nya udah sampai 98%.
Yeah, and this configuration demonstrates its efficacy in optimizing emotion recognition tasks despite some misclassifications indicated in the confusion matrix. Dan untuk selanjutnya kita coba bereksperimentasi dengan increase dropout yang lebih tinggi lagi. Karena tadi SGD optimizer-nya kurang bagus, kita naikin dropout-nya, mungkin overfitting. Ternyata dengan dropout yang lebih tinggi, kita buang terlalu banyak neural network di mana modelnya nggak bisa klasifikasi anger sama sekali. Bisa dilihat di 0, precision, recall, dan advanced score-nya semuanya 0. Jadi emang mungkin dropout-nya terlalu tinggi untuk model ini. Dan emang ini modelnya udah jelek gitu. Selanjutnya, kita coba bereksperimentasi dengan GRU model dan Adam Optimizer. Scroll ke bawah, Go. Nah, iya. Dan juga increase dropout. Jadi dropout-nya di sini itu 0,2, optimizernya Adam, dan menggunakan model GRU. Dan bisa dilihat hasil-hasilnya itu sedikit lebih rendah daripada di mana dropout-nya 0,1. Lagi-lagi, kayaknya kita dengan dropout value 0,2, kita membuang terlalu banyak neuron yang nge-damage performance dari model kita. Lanjut ya, kok. Oke, berikut untuk tadi untuk GRU model, dan sekarang saya akan bahas LSTM model. Jadi untuk LSTM model, kita coba dengan SGD Optimizer juga dan dropout 0,1. Dengan SGD Optimizer, ini modelnya early stop di 34 epoch daripada 50, dan bisa dilihat di sini precision-nya itu 100%, recall-nya 0, dan advanced score-nya itu 0,01 untuk emotion anger. Sementara untuk emotion fear dan juga joy, semuanya nilainya di bawah rata-rata. Bisa di-scroll ke bawah. Oke. The model has a near zero recall and F1 score, despite only being able to identify one accurate instance of fear with 100% precision. Jadi anger dan joy di model ini performanya lebih better dengan recall rate 57, sementara fear sama dengan 0. Ini mungkin dikarenakan, bisa scroll ke atas lagi. Dikarenakan emang sinkronisasi yang kurang bagus terhadap dropout rate 0,1, Adam Optimizer, dan juga LSTM model. Oke. Selanjutnya kita menggunakan Adam Optimizer di dalam LSTM model kita dengan dropout rate 0,1. Di sini modelnya tidak early stop dan melakukan 50 epoch. Dan bisa dilihat precision, recall, advanced score, dan supportnya nilainya cukup tinggi di 0,72, 0,75, dan 0,71 respectively untuk fear, anger, and joy. Dan selanjutnya, next saja kok. Untuk LSTM model with SGD Optimizer dan dropout yang di-increase 0,2, kita mendapatkan hasil yang buruk lagi di fear yang mempunyai precision 0, recall 0, dan advanced score 0. Selanjutnya. Dan untuk LSTM model with Adam Optimizer and increase dropout, kita memiliki hasil yang terbaik dalam semua training kita dengan precision 0,76 untuk fear, 0,76 untuk anger, dan 0,66 untuk joy. Walaupun ini presisi yang paling tinggi untuk masing-masing emosi, untuk rata-rata presisi yang lebih tinggi itu ada di GRU model dengan LSTM dan dropout value 0,1 yang di atas. Berikut hasil research dari kita, selanjutnya akan didiskusi konklusinya oleh Dafa Irsyad. Oke, saya Dafa Irsyad dengan NIM 22018280096 untuk menjelaskan konklusi dari semua studi ini. Jadi seperti yang dijelaskan sama teman-teman saya sebelumnya, LSTM dan GRU model itu ada beberapa cara untuk biar bisa efektif dalam mengklasifikasi kategori emosi atau sentiment analysis di sini juga. Dan dengan mengatur variabel-variabel kecil seperti dropout rate, optimizer-nya, sama jenis model yang digunakan, hasilnya akan berbeda dengan yang sebelumnya juga. Bisa berbedanya dengan margin kecil banget atau margin yang lumayan lebar.
Jadi dengan training tersebut untuk setiap model dan setiap optimizer dengan dropout rate yang sesuai untuk setiap model dan optimasinya tersebut, maka hasilnya akan bisa lebih akurat dan lebih efisien untuk menghasilkan yang kategorisasi yang sesuai dengan emosi-emosi yang dari teks-teks tersebut yang sesuai dengan teks tersebut dan apa emosi yang dikeluarkan oleh teks tersebut. Sekian dari konklusinya, dan untuk juga presentasi ini, terima kasih.